Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi topik 11 mengenai kepemimpinan. Kelompok 3 sendiri terdiri atas 5 orang, yaitu saya sendiri, Chairuni Safrianti, lalu ada Gema Febri Alfarisi, Kania Puspita Dewi, Aliza Syafira, dan Reynaldi Yamahoki. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam materi kepemimpinan, perlu diketahui dulu apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasional. Nah, meskipun seorang pemimpin memiliki otoritas manajerial, namun manajer tidak sama dengan pemimpin. Apa saja perbedaan dari seorang manajer dan seorang pemimpin? Yang pertama, seorang manajer itu ditunjuk untuk mengisi posisinya, sedangkan seorang pemimpin dapat ditunjuk atau bisa juga muncul sendiri dalam sebuah kelompok kerja. Selain itu, seorang manajer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain didasarkan oleh kewenangan formal yang melekat pada dirinya. Sedangkan seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain melebihi kewenangan atau otoritas formal yang ada. Selanjutnya, seorang manajer tidak memerlukan keterampilan atau kemampuan khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan seorang pemimpin belum tentu seorang manajer, karena kemampuan memimpin tidak menjamin kemampuan manajerial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan awal yang akan pertama kita bahas adalah teori kepemimpinan awal yang berfokus pada pemimpin, yaitu teori karakteristik kepemimpinan. Teori ini berkembang pada tahun 1920 sampai 1930-an dan berfokus pada leadership traits atau karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa ada 7 ciri yang mencairikan khusus sebuah kepemimpinan yang berhasil, yaitu mengarahkan, kehendak memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan ekstraversi. Teori kepemimpinan awal, dan yang kedua ini adalah teori perilaku kepemimpinan, leadership behavior theories. Nah, merupakan teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, ini ada beberapa teori tentang perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada studi dari Universitas Iowa yang dilakukan oleh Kurt Lewin. Teridentifikasi ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya otokratik, yang kedua gaya demokratik, dan yang ketiga gaya laissez-faire. Nah, dalam temuan riset kali ini tidak ada gaya spesifik yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Dan yang kedua, karyawan lebih puas berada di bawah kepemimpinan demokratis daripada pemimpin yang otokratis. Yang kedua, dilakukan oleh studi Hoyo State. Teridentifikasi ada 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama yang membuat struktur, dan yang kedua itu adalah dengan pertimbangan. Dari hasil riset ini ditemukan bahwa pemimpin tinggi-tinggi secara umum, tapi tidak selalu mencapai kinerja tugas dan kepuasan yang tinggi. Buktinya mengindikasikan bahwa faktor situasional muncul untuk memperkuat efektivitas pengaruh kepemimpinan. Yang ketiga nih, ada studi dari Universitas Michigan dengan 2 dimensi, yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. Dari riset ini temukan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Yang keempat, ada kisi manajerial. Menilai gaya kepemimpinan menggunakan 2 dimensi. Yang pertama, perhatian pada orang, dan yang kedua, perhatian pada produksi. Gaya manajerial dalam 5 kategori. Nah, pertama ada manajemen apa adanya, manajemen tugas, manajemen jalan tengah, manajemen country club, dan manajemen tim. Ini ada bagannya ya, bentuknya kotak-kotak ini dari kisi manajerial. Berikutnya, yang kedua ada teori kontingensi tentang kepemimpinan, di mana teori ini membahas hubungan antara kepemimpinan dan situasi dengan berusaha menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, jika situasi saya seperti ini, maka gaya kepemimpinan terbaik yang saya gunakan adalah seperti ini. Ada 4 teori. Di kontingensi ini ada teori Fiedler, teori Hersey, Blanchard, partisipasi pemimpin, dan model alur sasaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aliza. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori kontingensi tentang kepemimpinan yang pertama adalah model Fiedler, menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya dan situasi yang memungkinkan pemimpin itu mengendalikan dan mempengaruhi. Untuk mengukur gaya kepemimpinan, Fiedler mengembangkan kuesioner LPC, Least Preferred Worker atau teman kerja yang paling tidak disukai.
Selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya, riset dari Fiedler ini mengungkap ada 3 dimensi kontingensi yang mendefinisikan faktor-faktor situasi utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yakni hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Teori ini berasumsi bahwa gaya kepemimpinan itu senantiasa sama tanpa memperhatikan situasinya. Yang kedua ada model Hershey dan Blanchard yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu bisa sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, tergantung pada kesiapan pengikutnya. Ini ada grafik dari model Hershey dan Blanchard. Yang ketiga adalah model alur sasaran, menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai sasaran mereka dan menyediakan arahan atau dukungan untuk memastikan bahwa sasaran mereka cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Menurut teori ini, perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka melihatnya sebagai sumber langsung keputusan atau sebagai sarana kepuasan masa depan. Yang ketiga, model alur sasaran masih melanjutkan dari yang tadi, mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin, yaitu yang direktif, mengarahkan, suportif, membantu, partisipatif, berpartisipasi, dan berorientasi pada prestasi. Nah, teori ini berbeda dengan Fiedler, bahwa teori alur sasaran berasumsi pemimpin yang sama dapat memperagakan salah satu atau semua gaya kepemimpinan itu, tergantung pada situasi. Ini ada model alur sasaran, lalu 3 pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan, mencakup transformasi transaksional, kepemimpinan karismatis visionari, dan kepemimpinan tim. Untuk yang pertama, kepemimpinan transformasional transaksional itu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya dalam arahan sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Lalu, kepemimpinan transformasional ini pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Lalu pemimpin juga mampu memberi dampak yang dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Untuk kepemimpinan karismatis visionari, yang karismatik ini pemimpin antusias, percaya diri, dan yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang. Untuk karismatik, memiliki visi, mengartikulasi visi, mengambil resiko mencapai visi, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikut, serta menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaan. Nah, kepemimpinan visioner ini, pemimpin menciptakan mengartikulasi visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel untuk memperbaiki situasi saat ini. Kepemimpinan visioner memiliki kemampuan untuk menjelaskan visi pada orang lain, lalu dapat menyatakan melalui perilaku, bukan hanya verbal, serta memperluas dan menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Selanjutnya, kepemimpinan tim. Terdapat karakteristik dalam kepemimpinan tim. Yang pertama yaitu memiliki kesabaran untuk berbagi informasi. Selanjutnya, mampu mempercayai yang lain dan beri kewenangan. Dan terakhir, mampu memahami ketika akan intervensi. Lalu pekerjaan pemimpin tim, yaitu mengelola batasan eksternal tim, memfasilitasi proses tim, membina, memfasilitasi, menangani masalah, mereview kinerja dan individu, serta melatih dan berkomunikasi. Kepemimpinan tim terdapat peran pemimpin tim dalam sebuah organisasi, yaitu pertama, troubleshooter atau pemecah masalah. Selanjutnya, liaison with external constituencies atau penghubung dengan konstituen eksternal. Selanjutnya ada coach atau pelatih dan manajer konflik. Terdapat 5 sumber kekuasaan pemimpin yang telah dikenal. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi seseorang, baik dalam organisasi maupun birokrasi. Kemudian kedua, kekuasaan pemaksaan, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari ancaman atau hukuman sehingga seseorang mau melakukan perintahnya. Kemudian selanjutnya terdapat kekuasaan pemberian manfaat atau disebut juga kekuasaan balas jasa. Kekuasaan ini diperoleh melalui pemberian manfaat dapat berupa gaji, upah, atau posisi sehingga seseorang mau melakukan sesuatu yang diperintahkannya. Kemudian keempat, kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir, yaitu kekuasaan sebagai acuan atau rujukan, yaitu kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, karisma, atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Menciptakan budaya kepercayaan. Dalam sebuah pertimbangan yang penting bagi para pemimpin adalah memiliki kredibilitas dan kepercayaan. Kredibilitas pemimpin dinilai bawahannya dari kejujuran, kompetennya, kemampuannya dalam memberi inspirasi.
Kemudian kepercayaan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas. Lalu kepercayaan adalah keyakinan akan integritas watak dan kemampuan seorang pemimpin. Terdapat 5 dimensi yang membentuk konsep kepercayaan, yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Selanjutnya mengenai beberapa pemimpin baru. Di antaranya ada tokoh-tokoh yang berfokus pada penelitian mengenai kepemimpinan baru. Di antaranya ada Philip Hudson, yang menyimpulkan bahwasanya pemimpin baru harus menambahkan nilai sebagai pelatih, mentor, dan problem solver, mengizinkan seseorang untuk sukses dan bertanggung jawab untuk setiap kegagalan, serta harus secara kontinu mengevaluasi dan juga meningkatkan peran kepemimpinan mereka. Terdapat 5 area kunci yang ada dalam gaya kepemimpinan Phil, di antaranya ada learning, energy, simplicity, focus, and inner sense. Yang kedua ada Warren Bennis. Warren ini mengklasifikasikan 4 kompetensi yang dapat menentukan kesuksesan dari kepemimpinan yang baru. Di antaranya yaitu ada pemimpin baru harus melaksanakan dan mengerti kekuatan dari sebuah apresiasi atau penghargaan. Yang kedua, pemimpin baru harus menjaga ingatan orang-orang yang ada di sekitarnya mengenai hal-hal apa saja yang penting dan perlu diperhatikan. Yang ketiga, pemimpin baru perlu melahirkan dan menjaga sebuah kepercayaan. Yang keempat, pemimpin baru harus memiliki kemampuan yang mendengar dengan sangat baik. Mengenai emotional intelligence, ini Goleman berpendapat bahwasannya emotional dimension merupakan hal kritis dalam menentukan efektivitas dari pemimpin. Goleman mengidentifikasi ada 6 gaya kepemimpinan, di antaranya sebagai berikut, yaitu coercive leaders, penemuan permintaan dengan segera, lalu authoritative leaders yang mengarahkan orang-orang ke arah ke arah sebuah visi. Yang ketiga yaitu affiliative leaders, yaitu membentuk ikatan emosi dan keselarasan. Yang keempat ada democratic leaders yang membangun konsensus melalui partisipasi dan melibatkan banyak pegawai. Yang kelima yaitu facilitating leaders, mengharapkan keunggulan dan self direction. Yang keenam yaitu coaching leaders yang membangun orang-orang untuk masa depan. Goleman juga menyatakan terdapat 5 dimensi emotional intelligence yang penting dalam sebuah kepemimpinan. Di antaranya yaitu self awareness, terus managing emotional, terus motivation other, motivating other, terus showing empathy, staying connected. Berikut beberapa studi kasus yang kami kaji. Dan antaranya yang pertama yakni tentang analisis gaya kepemimpinan manajer dan supervisor berdasarkan persepsi karyawan PT Kosrejo Indonesia Divisi Produksi. Berdasarkan jurnal yang tadi saya sampaikan bahwasanya studi kasus pada PT Kosrejo Indonesia ini, para manajer dan supervisor di departemen di tiap departemen di host PT Kosrejo Indonesia ini menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah konsultatif, ada partisipasi dan delegasi, serta instruksi. Untuk karyawan, non-staff, dan staff di departemen tersebut adalah baru dan kurang berpengalaman. Perbedaan penerapan gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwasannya manajer dan supervisor menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda untuk berbagai tingkatan pendidikan, terakhir karyawan, masa bekerja karyawan, dan usia karyawan. Namun, manajer dan supervisor tidak membedakan gaya kepemimpinan dalam memimpin karyawan pria dengan wanita. Jadi, variabel di sini bukan pada gender, tetapi pada tingkat pendidikan, masa kerja, dan usia karyawan. Tingkat pendidikan terakhir, masa pekerja, dan usia karyawan merupakan gambaran mengenai tingkat kematangan karyawan atau bawahan. Hal ini yang mempengaruhi perbedaan gaya kepemimpinan yang ada pada PT Kosrejo Indonesia. Studi kasus ini berkaitan dengan teori kontingensi yang di bagian model Fieldler yang menyatakan bahwasanya kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya dan situasi yang memungkinkan pemimpin itu mengendalikan dan mempengaruhi. Riset Fieldler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang didefinisikan oleh faktor-faktor situasi utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yakni yaitu hubungan antar pemimpin dengan anggotanya, struktur tugas, dan kekuasaan dari posisi. Teori ini berasumsi bahwasanya gaya kepemimpinan seseorang itu senantiasa sama tanpa memperhatikan situasinya. Yang kedua yaitu pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan organisasi sektor publik dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Pada studi kasus pegawai pemerintah Kota Tasikmalaya, yang mana pada jurnal ini kami memfokuskan pada gaya berdasarkan jurnal tersebut, gaya kepemimpinan di pemerintahan Kota Tasikmalaya berpola gaya kepemimpinan suportif sebagai salah satu teori yang dihasilkan oleh House, yang ditunjukkan dengan adanya sikap kepedulian dari pemimpin terhadap pegawai seperti rutinitas yang dilakukan oleh pemimpin dalam
mengawasi pegawainya setiap hari dalam rangka mewujudkan kedekatan sehingga tercapai peningkatan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap pegawai disertai dengan komunikasi yang baik sehingga menciptakan keakraban yang lebih baik pula. Namun ada beberapa kekurangan yang mana yaitu gaya kepemimpinan seperti ini memiliki beberapa kelemahannya, di antaranya sikap pegawai yang kurang menghormati pemimpin, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Yang kedua yaitu kurangnya rasa takut sebagai seorang pegawai ketika melakukan suatu kesalahan karena timbulnya dugaan bahwa pemimpin tidak akan memberikan sanksi berupa teguran atau tindakan yang lebih lanjut. Dalam jurnal ini kemudian dijelaskan bahwasannya terdapat pengaruh positif antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai sebagai bagian keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya. Jadi adanya kekurangan tadi tidak terlalu begitu mempengaruhi kinerja pegawai, yang mana apakah akan melalaikan atau bagaimana, tetapi justru ternyata ada pengaruh positif pegawai yang merasa nyaman atau bagaimana, yang nantinya ternyata pada perhitungannya di sini kinerja dari pegawai bagian keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya ini kinerjanya lebih baik. Hal ini berarti semakin efektif gaya kepemimpinannya, maka semakin baik kinerja pegawai bagian keuangan yang dihasilkan oleh pegawai. Adapun beberapa hal yang mungkin dapat diterapkan untuk memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan yang ada pada gaya kepemimpinan di bagian keuangan ini. Antaranya yang pertama yaitu organisasi diharapkan dapat menciptakan aliran komunikasi dengan reputasi dan kredibilitas yang tinggi sehingga semua tingkatan dalam organisasi ini dapat diatur dengan lebih baik lagi. Pemimpin diharapkan lebih transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan organisasi. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun dalam ucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.